Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan emosi dan sosial remaja yang beranggotakan Lina Nuraini, Arvinatul Hasanah, Belinda Salwa, dan Ida Maulina. 1. Perkembangan emosi. Memahami perkembangan remaja tidak hanya dapat dilihat berdasarkan perkembangan sosial saja, melainkan dari apa yang mereka rasakan, seperti rasa bangga, malu, cinta, benci, harapan dan ketidakberdayaan, dan perasaan-perasaan takut yang semuanya mencakup pada perkembangan emosional. Gom dan Kordi 2002 dalam Syafira dan Saputra 2009 halaman 13-14 membagi menjadi dua kategori umum emosi manusia jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Pertama, kategori positif atau biasa disebut efek positif. Emosi positif memberikan dampak yang menyenangkan. Macam dari emosi positif ini seperti tenang, santai, rileks, gembira, lucu, haru, dan senang. Ketika kita merasakan emosi positif ini, remaja akan merasakan keadaan psikologis yang positif pula. Kedua, emosi negatif atau efek negatif. Ketika remaja merasakan emosi negatif ini, maka dampak yang dirasakan adalah negatif, tidak menyenangkan dan menyusahkan. Macam-macam emosi negatif yaitu sedih, kecewa, putus asa, depresi, dan lain sebagainya. Faktor terjadinya peningkatan kepekaan emosi pada remaja ada 8. Pertama, ketegangan emosi. Kedua, apatis disertai kecemasan dan lekas marah. Ketiga, emosi tidak stabil. Keempat, keluarga tidak harmonis. Kelima, tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi. Keenam, tidak dapat mencapai cita-cita. Ketujuh, frustasi masalah-masalah sekolah. Dan yang kedelapan, hambatan keamanan, peraturan di rumah, serta norma-norma sosial. Perkembangan hubungan sosial remaja. Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks. Mengikuti organisasi sosial memberikan keuntungan bagi perkembangan sosial remaja. Hal tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dan keterampilan remaja dalam berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. 3 pola orientasi sosial menurut Bronson dalam penelitian longitudinal. Yang pertama ada withdrawal versus expansive. Anak yang tergolong withdrawal, dia akan cenderung menutup diri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Sedangkan anak yang tergolong expansive, dia akan lebih mudah bergaul dan senang menjelajah. Kemudian yang kedua ada reactive versus placidity. Anak yang reaktif, dia akan sangat peka terhadap lingkungan sosial, sedangkan placidity, dia akan acuh tak acuh terhadap lingkungan sosial sehingga dia akan terisolir dari hubungan sosial. Yang ketiga ada passivity versus dominan. Anak yang tergolong passivity, dia tetap mengikuti organisasi tetapi dia akan sudah puas ketika dia menjadi anggota saja. Sedangkan anak yang tergolong dominan, dia akan memiliki rasa untuk memotivasi teman-temannya dan dia akan ingin menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada tujuan perkembangan sosial remaja. Yang pertama adalah memperluas kontak sosial. Di sini remaja akan lebih memperluas pertemanannya. Dia akan mencari teman yang cocok dengan dia dan dia akan mencari teman yang bisa diajak ngobrol tetapi tidak dengan obrolan orang tuanya. Yang kedua ada mengembangkan identitas diri. Yang ketiga menyesuaikan dengan kematangan seksual dan yang terakhir adalah belajar menjadi orang dewasa. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional remaja yaitu perkembangan sosial emosional pada remaja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu pengaruh yang timbul dalam diri sendiri, antara lain kondisi fisik, susunan saraf, kelenjar dan sistem otot, kesehatan penyakit, dan sebagainya. Faktor tersebut akan mempengaruhi pembentukan identitas pada diri remaja. Kemudian faktor eksternal, yaitu lingkungan yang meliputi lingkungan tempat tinggal, teman-teman sebaya, kebudayaan, dan juga perkembangan remaja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.